Unit bisnis merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan di sekolah kejuruan. Hadir di tengah-tengah kita, Ketua Unit Bisnis SMK Bagimu Negeriku, Bapak Christian Sinu Darsono. Berkenan memberikan sambutan Bapak Christian Sinu Darsono, kami persilahkan. Tes, tes. Halo, halo, tes. Selamat siang teman-teman semua. Pertama yang terhormat untuk Ibu Elizabeth Philip, yang terhormat juga Bapak Ray, yang terhormat juga Pak Bagus. Terima kasih sudah mau datang ke acara wisuda kita, dan Pak Daniel. Mungkin saya nggak terlalu formal lah ya ini ngomongnya ya. Saya mau kasih pesan dan kesan terakhir saya aja. Setiap kali acara wisuda itu saya selalu takut suruh duduk di depan. Karena saya itu tegang. Tegang ngeliatin teman-teman. Ini tangan saya aja gemeter. Karena acara wisuda itu kita itu merasa sudah mendidik teman-teman 3 tahun di rumah kita, dan setelah ini teman-teman itu dilepas di alam liar. Kita merasanya seperti itu. Sebelum ini teman-teman ada di asrama, ada guru-guru, ada pamong. Teman-teman butuh bantuan apa aja kita bisa nolongin, ada yang sakit kita bisa nolongin, nggak tahu apa kita bisa bantu. Nah setelah ini teman-teman mungkin agak jauh dari kita. Ada yang kerjanya di Semarang, ada yang kerjanya di luar kota, ada yang kerjanya di luar pulau. Dari awal kali saya datang ke sini, saya lihat video itu salah satu kepuasan kita lah. Coba teman-teman kalau ingat 3 tahun lalu, teman-teman datang ke sini itu seperti apa? Nah ini mungkin yang kita sendiri, yang dari pihak yayasan lihat, dari guru-guru kita lihat, dari teman-teman sekelasnya juga lihat, perubahannya sudah sangat drastis. Dan kalau bicara soal wisuda, perasaan teman-teman semuanya saya pun juga senang. Tapi kalau kita bicara soal selamat datang di dunia baru, di dunia kerja, perasaannya apa? Ada yang takut, ada yang seneng, malah ada yang semangat. Itu pilihan teman-teman masing-masing. Kalau di sekolah itu ada ujian, teman-teman bisa dari kelas 10 naik ke kelas 11, naik ke kelas 12, dan wisuda. Itu ada ujiannya. Setelah teman-teman nanti di dunia kerja, ujiannya juga ada. Tapi ujian-ujian yang tidak terlihat mata. Mungkin kalau teman-teman sekarang lulus ujian, pakai medali di kalung teman-teman. Nantinya itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu juga, guru-guru kita juga mungkin kalau medalinya bisa dilihat, itu sudah banyak sekali. Itu yang teman-teman nggak lihat di kehidupan yang nyata. Dan ujian ini selalu membuat kita untuk naik kelas.
Tentu saya ngulang lagi cerita saya dulu setelah saya lulus ya. Setelah saya lulus SMK, SMA, saya disuruh kerja pertama kali. Ujian pertama saya ngalahin ego saya sendiri. Kita itu sudah dididik sampai dengan SMA, tapi dunia itu mendidik beda lagi. Dan ini langkah pertama saya. Ketika saya dulu pernah saya sampai kepala saya dipukul, rasanya nggak terima. Kepala saya dipukul, saya merasa saya tanpa tempat ini saya juga masih bisa kerja di tempat lain. Tapi yang membedakan saya bisa terus berkembang itu karena saya bisa kendalikan ego saya. Saya bisa kendalikan kesombongan saya. Rendah hati. Di sini mungkin kalau boleh sombong, mungkin Ibu Elis ini orang yang paling bisa sombong. Tapi Bu Elis saja tidak pernah ngajarkan saya soal kesombongan. Karena yang punya kekuatan sesungguhnya adalah Tuhan. Semua bisa jadi kayak gini karena Tuhan. Nah, kita lagi mau melangkah aja udah sombong. Itu yang mungkin saya akan titip ke teman-teman. Ujian-ujian yang tidak terlihat ini tolong teman-teman bisa sadari. Karena ini akan menentukan teman-teman akan naik kelas atau enggak. Kembali lagi, kalau saya ingat-ingat lagi, waktu saya pertama kali kerja, modal saya terbesar itu semangat. Jatuh bangun, kuncinya semangat. Jatuh tuh pasti akan jatuh lah. Nggak mungkin orang hidup ini nggak pernah jatuh. Cuma yang bisa membalikkan itu cuma semangat lah. Kata-kata semangat ini saya saya tekankan lagi di acara wisuda ini. Supaya teman-teman besok kalau ada kejadian apapun, tetap harus semangat. Karena yang bisa nyemangati diri sendiri adalah diri sendiri kita, bukan dari orang lain. Satu poin lagi mungkin Pak Re ini banyak ngajarin saya soal harta hubungan ya. Teman-teman kelas 12 ini yang lulus, semoga harta hubungannya tetap bisa dijaga. Dengan adik kelas, dengan sekolah. Semoga teman-teman ini juga membawa nama harum untuk SMK kita. Dengan adanya harta hubungan, kita harap teman-teman juga bisa membawa adik-adik kelas untuk masuk ke perusahaan teman-teman besok. Dan jadi contoh yang baik juga untuk pekerja-pekerja lain. Cari teman, tadi Pak Bagus ngomong cari teman yang banyak. Nah, ini benar-benar harta hubungan ini sangat penting ya untuk kita terus kembangkan terus. Terutama ke guru-guru. Mungkin teman-teman di sini ada yang waktu dididik pada saat SMK ini, wah ini Pak ini nih selalu marah-marah aja ini sama saya nih. Tapi beliaunya ini yang punya pengetahuan lebih. Jadi teman-teman mungkin jangan sungkan untuk ngobrol sama yayasan, walaupun sudah lulus, ngobrol sama guru-guru, walaupun sudah lulus.
harta hubungannya tetap dijaga. Dan yang terakhir, saya mewakili unit bisnis, mungkin minta maaf ke teman-teman yang sebesar-besarnya apabila kita ada kesalahan dalam perilaku atau dalam tutur kata, nggak ada maksud kita untuk ke arah yang buruk, semuanya hanya untuk mendidik teman-teman bisa lebih maju. Terima kasih teman-teman semua, semangat ya.